Jadi cerita mengenai video yang terakhir itu, jadi teman saya itu sakit dan dia berpikir kok sepertinya ada masalah dengan jantungnya. Jadi saya datang ke rumahnya dan saya menerangkan dan terlihat dia memiliki gejala terkena penyakit jantung koroner sehingga dia terkena serangan jantung. Begitu. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Jadi saya menyuruh dia untuk memeriksakan darah dulu. Itu adalah hal yang paling sederhana sebelum dia ke dokter atau kemanapun, ya. Dia jadi periksa darah, periksa tensi, dan memang ternyata tensinya itu dengan diastol 105. Diastol itu yang bawah, ya. Yang atas itu 150-an. Jadi memang dia ada hipertensi. Jadi ternyata tekanan darah tinggi dan dia tidak pernah memeriksakan diri. Padahal di rumahnya ada alat untuk tensimeter, ya. Jadi banyak orang kadang tidak mengerti atau mengabaikan atau berasa sehat gitu karena sudah memiliki gaya hidup yang sehat. Karena dinilai memang teman saya ini memiliki gaya hidup yang sehat, di mana dia tidak makan berlebihan, terus juga kalau malam paling makan buah begitu ya. Dan memang sudah dilakukan bisa sampai mungkin sekitar 10 tahun begitu ya. Tetapi ternyata dia kok kena serangan jantung. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan bagi dia dan memang sulit untuk seseorang menerima sakit yang mana sebenarnya dia sudah jaga gitu. Itu pertama, dia ternyata ada hipertensi di mana diastol ada di angka 105. Lalu heart rate-nya itu mencapai sekitar 95-100 waktu dia duduk. Padahal resting heart rate itu memang masih normal sih sampai 100, tetapi untuk dia yang sedang sakit itu tidak begitu normal karena memang dia posisi sakit, jadi sepertinya dia jadi heart rate-nya jadi akan jadi lebih tinggi ya, terlihat lebih tinggi. Oleh sebab itu akhirnya dia memutuskan untuk saya pelihara gitu. Jadi dia masih meragukan ya, dia masih mau ke dokter atau enggak karena ini orang hidup sehat, olahraganya juga baik gitu ya, dan dia rajin, hitungannya sangat-sangat rajin lah berolahraga, olahraga kardio ya terutama ya, dan ternyata dia masih kena juga. Akhirnya kita periksa darah dan ternyata hasil darahnya juga menunjukkan bahwa kolesterolnya lumayan di atas normal, cukup tinggi, dan LDL-nya juga lumayan tinggi sampai kalau nggak salah di atas 160-an ya. Nah itu saya sih juga sudah menduga bahwa memang kolesterol dia tinggi. Kenapa kolesterol tinggi? Padahal makannya hitungannya sehat. Dibandingkan saya, wah jauh lah. Saya pernah diajak makan Padang sama dia ya. Waktu itu saya ditraktir. Saya makan ya dia tuh biasa lah ya, saya makan kecil pakai kuah, pakai bumbu-bumbu santan-santannya gitu. Dan saya melihat dia malah hanya cuma makan nasinya nggak banyak gitu ya. Karena dia juga konsumsinya low karbo, terus dia hanya makan ikan rebus gitu, ikan yang tidak ada bumbu santannya gitu, dan dia sama sekali tidak mengambil sayur nangka atau apa yang santannya. Saya bingung, emang kamu begini ya makannya? Iya, memang dia model makannya seperti itu. Oke, baguslah, saya pikir dulu dia sehat begitu, tapi kenapa sekarang jadi sakit? Ya itulah, jadi baik lagi memang jadi suatu pertanyaan besar buat orang yang memelihara jantungnya dengan baik, tetapi dia bisa terkena penyakit jantung koroner gitu kan, sakit jantung, bahkan sampai kena serangan jantung. Dia bilang dadanya sampai serasa ditusuk pisau dan dia merasa sakit di depan, bahkan di belakang seperti ada pisau yang nusuk, ada silet-silet begitu. Itu membuat dia sangat sulit tidur. Nah, setelah memeriksakan darah, jadi kita tahu juga memang kolesterol tinggi. Jadi ya mau nggak mau minum obat kolesterol juga ya. Jadi saya pelihara dia, lakukan terapi dengan ranjang magnet, Tesla engine, ranjang TE yang biasa kita sebut, dan juga dengan sofa infrasonik yang memang saya ciptakan terakhir itu untuk tujuannya membuka sumbatan-sumbatan di jantung dengan teknologi suara. Karena suara dengan frekuensi infrasonik itu dapat menggetarkan, membuka pembuluh darah di sampai arteri koroner yang terkecil pun, karena dia bisa tembus gitu ya, konsep dari teknologi infrasonik. Nah, istrinya pernah nanya saya, jadi ini kira-kira dia berapa lama akan mendingan? Ya saya bilang mungkin sekitar 2-3 hari akan udah jauh-jauh lebih enak, nyaman, dan memang ternyata setelah 2-3 hari sayatannya sudah jauh berkurang dan tidurnya sudah nyaman. Sebelumnya untuk di malam pertama memang masih sulit tidur karena memang masih sakit sekali jantungnya. Karena dia tidur celentang begitu aja kayaknya ada sesuatu yang nancep di belakangnya gitu ya. Jadi kasihan sekali sih. Tetapi setelah 2 hari, sekitar 48 jam lah, dia sudah jauh-jauh mendingan. Dan
Saya lihat juga dia setiap kali posting makanan ke saya waktu selama di apartemen saya pelihara, dia makannya saya lihat memang orangnya sehat dan memang itu sudah menjadi kebiasaan dia. Tapi yang jadikan suatu keanehan adalah sekitar 10 hari lah, 10 hari di tempat saya tensinya itu makin lama makin turun. Bahkan setelah 10 hari itu sistoliknya, jadi yang atasnya itu malah jadi sekitar 105, padahal tadi bawahnya yang 105. Saya jadi aneh ya, karena mestinya kalau cuma minum obat hipertensi nggak sebegitu drastisnya orang bisa turun, bahkan sampai sistoliknya sampai cuman hanya 100 lebih dikit gitu. Nah itu akhirnya saya interogasi apa yang terjadi, bagaimana menu makanannya, karena dia juga tidak memeriksakan lab secara lengkap, tidak dirawat di rumah sakit atau apa. Mungkin kalau dengan perawatan kita bisa tahu semua datanya dengan lebih baik begitu kan. Saya curiga bahwa dia kekurangan natrium. Lalu saya tanya, pola makan kamu gimana ya? Apakah kamu makan semuanya tawar? Oh ya, dia makan semuanya tawar karena saya bilang dia ada hipertensi. Ya jelas hipertensi. Orang diastolnya di bawah itu adalah 105, ya kan? Jelas hipertensi. Jadi akhirnya dia mengurangi garam, bahkan sampai tidak mengkonsumsi garam sama sekali. Saya bilang, tidaklah seperti itu cara orang hidup. Dimana kalau orang hidup itu semua ada maksimum dan minimum. Dimana kalau orang kekurangan natrium juga akan ada dampak lain, ada penyakit lain yang akan datang begitu. Memang hipertensinya turun, tetapi entah penyakit lain datang karena konsepnya manusia itu tetap memerlukan natrium. Ya, ion natrium sangat diperlukan oleh tubuh kita, tetapi berlebihan akan membuat tensi kita naik, kekurangan kita akan menjadi masalah lain, seperti tubuh kita bisa shutdown gitu ya. Jadi misalnya mau melek aja ntar jadi susah, tubuh lemes, mau ngapa-ngapain jadi sulit. Nah itu akan jadi masalah-masalah yang lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau sampai kekurangan natrium dalam jumlah besar. Nah, akhirnya saya ajarin tetap kita harus konsumsi natrium dengan secara normal, tapi di mana kalau sampai terjadi hipertensi ya artinya memang tubuhnya sudah salah. Di mana pada saat tubuh kita menua memang ada di mana reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita itu yang menjadi tidak normal. Tidak seperti pada saat kita muda. Pada saat kita mengkonsumsi natrium dengan normal, ternyata membuat kita hipertensi. Jadi yang salah adalah hipertensinya, bukan jumlah natrium yang kita konsumsi gitu. Demikian juga misalnya seperti banyaknya lemak yang kita konsumsi dalam batas normal memang diperlukan oleh tubuh, tetapi waktu kita konsumsi berlebihan memang naik. Tetapi waktu kita konsumsi dengan taraf normal, bahkan teman saya ini aja hitungannya dalam tanda kutip seperti kekurangan, bahkan LDL-nya pun luar biasa tinggi begitu kan. Nah itu kan artinya memang tubuhnya terjadi penuaan, aging, yang tidak dapat dihindari oleh semua orang, di mana diajarkan untuk dia menerima kondisi di mana saat orang sudah berumur, makin lama makin tambah umurnya, makin banyak penyakit yang bisa datang ke dalam dirinya, yang mana kita harus waspadai dan kita harus tahu cara menanganinya dengan baik. Pilihannya baik lagi, kita harus dengan obat, dengan alat, atau kita tidak mau tahu, akhirnya kita tergantung dengan tempat tidur. Misalnya kita terbaring sakit saja terus-menerus, atau kita jadi stroke misalnya, ya itu kan pilihan. Ujung-ujungnya memang manusia ya tergantung, karena memang manusia akan menua semua orang. Yang itu yang kita harus kalau bisa tunda selama mungkin dengan cara-cara yang benar, dan kita harus tahu dengan jelas. Karena selama ini dengan berpikir gaya hidup yang sehat akan menciptakan diri yang sehat tanpa memeriksakan diri, dan itu saya tidak anjurkan. Periksakanlah diri Anda dengan baik, dengan lengkap, jadi kita tahu apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar atau belum. Jadi jika memang gaya hidup kita pikir sudah benar tetapi hasil lab tidak menunjukkan kebenaran itu, ya gitu kan, artinya kita memang sudah melakukan gaya hidup yang salah untuk diri kita sekarang. Mungkin benar dulu, sekarang belum tentu. 5 tahun lagi mungkin berubah lagi gitu. Jadi memang kita mesti secara teratur memeriksakan diri, dan kita secara teratur juga mengubah gaya hidup kita mengikuti umur kita. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini jika Anda belum subscribe, dan jangan lupa pencet tombol like jika Anda menyukai saran-saran kesehatan seperti ini. Terima kasih.